Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami, sehingga Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Mampukan kami Bapa, supaya kami juga dapat mencerna firman-Mu. Pimpin Bapa, bimbing dan arahkan kami, supaya kami juga mengerti akan firman Tuhan, sederhana dan dapat dilakukan oleh kami semua. Bicaralah Allah Roh Kudus yang menerangi dan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempelajari satu firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Yang pertama adalah bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang kita sudah berikan setelah kita diberikan satu anugerah, Tuhan memilih kita. Apa yang kita lakukan? Apa artinya siap melayani Tuhan? Siapakah yang bisa melayani Tuhan? Bagaimana kita harus melayani Tuhan? Kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Saya akan bacakan lagi ya. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ya, respon murid-murid adalah respon yang sangat cepat gitu. Dia dipanggil dan dia datang, dan dia tidak ada hal-hal alasan apapun yang membuat dia tidak datang kepada Kristus. Itulah murid-murid pertama yang dipanggil. Dia merasakan bahwa Tuhan telah memanggil dia, dan ini adalah sesuatu hal yang besar yang dapatin dari dia. Nah, murid-murid ini berasal dari orang-orang biasa, seperti orang-orang kampung lah, ya, para nelayan, dan mereka sangat-sangat sederhana. Orang-orang juga ada orang-orang berdosa. Bagaimana bisa seorang murid-murid yang sederhana itu bisa merespon dengan baik? Inilah hal yang kita lihat dari para murid. Pada saat saya dipanggil, itu saat saya umur 17 tahun. Saat itu saya ada KKR oleh Pak Stephen Tong, dan di situ adalah yang Tuhan menunjuk ke saya, memilih saya sebagai orang yang pilihan Tuhan. Di mana Pak Stephen Tong juga mengatakan, siapa menjadi hamba Tuhan? Saya rindu pada Tuhan. Dan pada saat itu saya turun sebagai mau menjadi hamba Tuhan, dan seluruh hidup saya itu berubah dari yang dulu hidup yang tidak buat apa-apa, tapi secara manusia adalah saya cinta pertama Tuhan, pada Tuhan. Begitu indah, begitu mulia. Sampai saat ini saya berumur kurang lebih 60 tahun, 43 tahun saya sudah mengalami begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan siapkan dalam usaha saya, bisnis saya semua. Jadi Tuhan memilih saya sebagai anaknya. Saudara-saudara, pertanyaan untuk saudara-saudara,
Jadi kalau Tuhan sudah panggil kita, memilih kita, kita harus datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kita. Itulah kehidupan yang Tuhan mau di dalam Markus 3 ayat 13. Sudah jelas kita dipilih oleh Tuhan dan kita bersyukur seperti murid-muridnya merespon dengan baik. Kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita merasakan apa yang kita rasakan itu berat karena dunia selalu mau membuat kita berdosa, tapi kita dipilih Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, prajurit Tuhan, menjadi orang-orang yang di dalam Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Sekarang poin kedua, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Setelah dia dipilih, dia bersama Tuhan melayani orang-orang yang sakit, melayani orang-orang kerasukan. Tanpa teori-teori, mereka langsung terjun bersama Kristus, bersama Tuhan Yesus, melayani orang-orang yang membutuhkan dan mengabarkan Injil. Tuhan mau itu semua, dan setelah kita ditetapkan, kita harus menjalani itu. Kita diberi kuasa untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil. Kita diberi kuasa untuk menyembuhkan. Kita diberi kuasa untuk mengusir setan-setan. Kita pakai mukjizat itu. Apakah saudara-saudara pakai? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukan hal-hal yang besar kalau kita mengandalkan Tuhan. Seperti saya ke bengkel AC, saya duduk dan saya juga ngomong-ngomong sama Enci itu, namanya Ibu Sumiati. Secara simpel saya katakan, kalau misalnya Ibu dipanggil Tuhan, bagaimana, sudah siap enggak? Jadi dia merasa tersentak. Nah di situ dia tersentak dan saya berdoakan untuk dia setiap hari. Saya kasih traktat seperti ini ya, jalan kepada Allah, simpel aja teman-teman ya. Terus pertolongan Yesus, apakah Anda bahagia? Terus ada juga, ia ingin menjadi sahabatmu. Setiap orang yang saya temui, saya ajak dia bicara, tapi kalau mereka nggak mau ya saya juga nggak bisa lakukan apa-apa. Karena panggilan hidup saya adalah untuk mengabarkan Injil kepada orang. Karena saya sudah dipilih bersama Tuhan mengabarkan Injil. Setiap hari saya semangat untuk mengabarkan Injil. Seperti lagu ini yang kami nyanyikan ya. Kasih Allahku kini telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban untuk kau dan aku. Karena kasih ku sembah kau Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Itulah perkataan Paulus, cukup berat sekali. Kalau bisa dia bersama Tuhan, dipanggil Tuhan lebih cepat gitu. Namun seberat apapun tantangan yang dia menerpanya, tidak menghalanginya untuk tetap berkarya, mencari apa yang diperkenan Tuhan dan bukan manusia. Jadilah prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Dan kita harus melakukan yang sungguh-sungguh Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu mengenai siap laksanakan perintah. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah dipilih, adalah satu anugerah yang besar bagi kami, sehingga kami bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Kami sebagai anak Raja di atas segala raja, kami tahu itu Tuhan. Kami sudah merasakan kasih-Mu. Biarlah Tuhan selalu menyertai yang di PHK, yang kondisinya yang semakin berat. Tuhan tolong untuk mereka supaya mereka dikuatkan, diteguhkan, diberikan kekuatan yang ekstra, sehingga mereka tetap berjalan sebagai murid dan prajurit-prajurit Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami serahkan segala puji syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.